kid's the Avatar! Di video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita saat tim Avatar, yaitu Aang, Katara, Sokka, Zuko, plus Azula, pergi mencari keberadaan ibunya, Zuko dan Azula. Mama, Mama, ingin sekali ku bertemu. Cerita ini berlatar setelah seri animasi The Legend of Aang tamat, dan kisah ini diceritakan di komik yang berjudul Desert. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ciao. Kisah ini dimulai dengan masa lalu Ursa dan Hikem sebelum bertemu Ozai. Mereka berdua yang sedang latihan untuk drama di sebuah teater menunjukkan bagaimana perasaan mereka satu sama lain. Bahkan Hikem sendiri sudah melamar Ursa dengan mengatakan pada Ursa, "Apakah kau mau menikah denganku?" Dan Ursa menjawab iya, pakai banget lagi. Terus panel berubah ke masa sekarang, di mana tim Avatar, Kurang Top, dan beberapa orang lainnya sedang rapat atau mendengarkan ceramah Pak Tua di kota Yudao. Dalam rapat tersebut, si Pak Tua tadi akan menyinggung tentang bagaimana mendefinisikan sebuah negara ibarat keluarga, di mana jika kita ingin jadi pemimpin yang dihormati, maka hormati dulu keluargamu. Mendengar perkataan itu, tentu Zuko akan galau dan sedih pastinya. Mengingat ayahnya yang seorang penjahat dan dipenjara, adiknya gila dan sedang di RSJ, dan ibunya yang menghilang entah kemana. Ya, gimana cara menghormati keluarga coba? Terus panel kembali ke masa lalu Ursa tadi, di mana Ursa yang dinikahkan dengan Ozai. Karena saat itu Azulan ingin membuat bibit unggul dengan menikahkan anaknya yang seorang keturunan Fire Lord dengan Ursa yang keturunan dari Avatar Roku, untuk menghasilkan cucu yang kuat pastinya. Ursa dan keluarganya tentu tak bisa menolak permintaan itu. Apalagi itu tak terdengar seperti permintaan, tapi seperti sebuah perintah. Terus panel berganti lagi ke masa sekarang, di mana Zuko, Suki, dan Ty Lee sedang membesuk Azula. Dan Zuko dan Azula akan membuat kesepakatan di mana Azula akan berbicara dengan Ozai untuk mencari tahu keberadaan ibu mereka. Panel kembali ke Ursa dan Ozai yang sedang di dalam kereta. Mereka akan dihambat oleh Hikem yang ingin bertemu dengan Ursa. Di panel ini, Ursa akan mengucapkan salam perpisahan pada orang yang ia cintai. Setelah selesai bicara dengan Ozai, Azula akan berbicara empat mata dengan Zuko. Awalnya Azula sempat kabur dari Zuko, tapi ia menuntun Zuko ke ruang rahasia ayahnya, dan mereka akan menemukan sebuah surat peninggalan ibunya. Panel berganti di mana Ursa dan Ozai yang menikah. Di acara pernikahan itu, setelah Ursa resmi masuk ke lingkaran bangsawan kerajaan, ia sudah tak diperbolehkan lagi untuk bertemu dengan keluarganya. Aang, Katara, dan Sokka pergi menemui Zuko ke istananya. Zuko sendiri sudah mendapatkan informasi tentang kampung halaman Ursa bernama Hiraa. Di istana itu, mereka akan bertemu dengan Iroh dan seseorang yang tak disangka, bahkan membuat mereka kaget, yaitu Azula. Alasan Azula ada di sana karena Azula lah yang mendapatkan informasi tadi dari Ozai, dan Azula sepakat memberitahukan informasi tadi jika ia diperbolehkan ikut untuk mencari Ursa. Dalam perjalanan itu, ya seperti yang diduga, Azula sama sekali tidak cocok untuk bergabung. Apalagi Azula juga sudah mulai menunjukkan gejala sakit jiwa. Ia sering berdelusi jika ibunya Ursa berencana untuk menghancurkan hidupnya.
Ia bahkan sering menuduh orang-orang ikut bergabung dengan Ursa untuk menghancurkan hidupnya. Di perjalanan, sesaat setelah Eng mengatakan jika ia melihat roh serigala, Azula turun dari apa dan kabur. Eng mencoba menangkapnya, tapi Azula membakar tongkat Eng. Lagi-lagi, saat Azula melihat pantulan dari sungai, ia berdelusi tentang ibunya. Azula hampir akan bertarung dengan Zuko, tapi Katara berhasil menangkapnya dan membekukannya. Setelah tertangkap, mereka semua akan terkejut karena ada roh serigala tepat di belakang Sokka. Panel berganti ke masa lalu Ursa. Ursa yang tengah menulis sebuah surat, Zuko datang menemuinya setelah ia mendapatkan mimpi buruk. Setelah Ursa mengantarkan Zuko ke kamarnya, Ursa pergi menemui seorang pelayan dan memintanya untuk mengirim sebuah surat ke Hiraa secara rahasia. Namun pelayan tadi malah memberikan surat itu pada Ozai. Setelah membaca surat tersebut, Ozai terlihat sangat marah. Panel kembali lagi ke tim Avatar. Tim Avatar yang tengah berhadapan dengan roh serigala tadi. Aang berupaya menyelesaikan ini secara baik-baik. Namun itu tak berhasil. Serigala itu tetap menyerang Aang. Hingga akhirnya apa turun tangan dan menyudutkan serigala itu. Namun sesaat setelah serigala itu terhempas, muncul ratusan roh lebah menyerang mereka. Mereka terlihat kesusahan, apalagi Aang meminta mereka untuk tidak menyakiti lebah itu. Zuko membebaskan Azula, dan Azula menyerang lebah tadi dan serigala tadi, hingga membuat mereka kabur. Malam mulai datang, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Nantinya Zuko dan Sokka akan berbincang tentang keluarga. Apalagi mereka berdua juga sama-sama memiliki adik. Ketika Zuko hendak memberikan selimut pada Azula yang tengah tidur, ia akan menemukan sebuah surat di sepatu Azula. Dan surat itu bertuliskan begini. Kepada Ikem, kini aku akui kau memang benar. Apapun yang mereka berikan untukku tidak sebanding dengan rasa sakit saat tidak bersamamu lagi. Satu-satunya kesenanganku adalah anak kita, Zuko. Ketika aku melihat matanya, yang kulihat adalah matamu. Aku selalu memikirkanmu. Selalu, Ursa. Setelah membaca surat itu, jelas Zuko akan terkejut. Panel berganti ke Azula. Lagi-lagi Azula masih berdelusi tentang ibunya. Dalam delusinya itu, Ursa meminta Azula untuk menyerah dan menyerahkan mahkota pada Zuko. Dan percayalah, jika takdirmu ada di tempat lain. Buka matamu dan kau akan dapatkan indahnya takdir yang sebenarnya. Azula yang marah dan mengatakan kalau takdirnya adalah menjadi ratu. Sesaat setelah itu, ia pun tersadar dan hampir saja menyerang Katara. Saat ia sadar, surat yang dibawanya sudah tak ada lagi. Ia pun marah dan bertanya, "Di mana Zuko?" Setelah Aang membaca surat itu, ia bahkan tak percaya. Dan Zuko sendiri sudah paham mengapa Ozai tega membuangnya dulu, karena ia bukanlah anaknya. Lalu Aang pun bertanya, jika ia memang benar bukan putra Ozai, bagaimana dengan tahtanya? Siapakah yang berhak untuk mendapatkannya? Namun Azula tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Lalu panel berganti ke masa kecil Zuko dan Azula yang tengah berada di taman bersama ibu mereka. Zuko memberitahu Ursa jika Azula membakar bunga di taman itu. Ursa mengatakan jangan melakukan itu. Azula pun merasa kesal dan membakar pantat Zuko. Karena itu Ursa pun marah dan menyuruh Azula kembali ke kamarnya. Melihat bagaimana Ursa yang begitu menyayangi Zuko, Ozai melihat dengan tatapan sinis. Setelah itu, Ozai menyewa pemanah dari Yuyan
untuk membunuh Hikem. Panel kembali ke Azula yang tengah bertarung dengan Zuko dan Aang. Zuko berhasil menangkap Azula dan menyudutkannya ke jurang. Setelah itu, Azula lagi-lagi mengatakan yang tidak-tidak tentang delusinya itu. Zuko melepaskan Azula dan memintanya kembali untuk bergabung. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka ke Hiraa. Panel kembali ke masa lalu. Saat Ozai, Ursa, Zuko dan Azula yang sedang di meja makan. Azula mengatakan jika ia membakar celana gurunya dan berkata kalau gurunya itu bodoh. Saat Zuko menjawab pada Azula kalau guru itu tidak bodoh, Ozai langsung memotong pembicaraan dan memarahi Zuko. Setelah itu, muncul pemanah Yuyan tadi, yang tampaknya tak berhasil membunuh Hikem. Dan Hikem sendiri berhasil kabur ke hutan. Lalu Ozai pergi menemui Ursa dan membentaknya. Ozai mengatakan pada Ursa kalau ia sekarang adalah miliknya dan lupakan masa lalumu. Apapun hubunganmu dengan kekasih lamamu itu adalah sebuah pengkhianatan. Lalu Ursa pun mengatakan ternyata benar kalau Ozai mengintip surat-suratnya. Setelah itu, Ozai memberitahu Ursa kalau ia telah membunuh Hikem. Setelah sampai, Zuko meminta mereka semua untuk menyamar agar tak dikerumuni orang-orang. Mereka yang tengah menonton pertunjukan drama, datang seorang pria bernama Noren. Dia adalah direktur kelompok akting di Hiraa dan berkata kalau Ursa pernah menjadi anggotanya. Lalu Noren mengajak tim Avatar ke rumahnya untuk berbincang. Di rumah itu, mereka akan bertemu dengan istri Noren dan anak mereka bernama Kiyi. Noren pun mulai membicarakan Ursa yang dulunya adalah anggota terkenal bukan karena aktingnya, namun karena ia dibawa ke ibu kota untuk urusan resmi. Lalu Zuko pun bertanya, bagaimana dengan Hikem? Noren menjawab, ya, dia juga adalah anggota dulunya dan juga pacarnya Ursa, sepertinya. Namun dia menghilang setelah Ursa pergi. Istri Noren yang bernama Noriko berkata kalau orang-orang bilang Hikem pergi ke lembah lupa. Itu adalah hutan di dekat situ, dan orang yang patah hati pergi ke sana untuk melupakan hidup mereka. Lalu Noriko menambahkan kalau tidak salah ia pernah dengar kalau Ursa kembali mencari Hikem dan pergi ke lembah lupa. Mereka pun pamit dengan keluarga itu. Aang menghampiri Zuko dan meminta maaf atas sikapnya tadi pagi, dan meminta Zuko untuk tak mencari Hikem dan menyuruhnya membakar surat itu. Namun Zuko bilang jika ia memberikan surat itu pada Azula dan meminta untuk berkonsentrasi pada tujuan sekarang, yaitu mencari ibunya. Untuk urusan lain, termasuk di mana dan siapa aku seharusnya, pikirkan saja nanti. Mendengar hal itu, Aang pun terlihat marah dan bertanya pada Zuko, apa maksud dari siapa ia seharusnya. Aang berkata pada Zuko, saat orang datang ke ruang tahta dan menunduk, mereka tidak menunduk kepada kau, tapi kepada era baru yang kau tunjukkan. Era baru penuh cinta dan kedamaian. Kau bukanlah Raja Api untuk dirimu sendiri, tapi kau Raja Api untuk kita semua. Lalu Zuko pun berkata, satu tempat lagi, dan kita selesai. Kita pergi ke lembah lupa. Panel kembali ke masa lalu. Saat Azula bilang pada Zuko kalau ayahnya akan mengusirnya, Ursa datang dan berbicara pada Azula. Azula mengatakan semuanya, kalau ia tak sengaja menguping pembicaraan Azula dan Ozai. Ketika Ozai meminta hak waris sebagai Raja Api, setelah Iroh yang gagal menaklukkan Ba Sing Se dan Iroh juga kehilangan anaknya, Azula marah dan memberi hukuman pada Ozai untuk membunuh anaknya, Zuko.
Setelah mendengar semua itu, Ursa pergi menemui Ozai dan mengatakan pada Ozai kalau ia punya rencana. Ia bisa membuat sebuah racun yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terlacak. Peminumnya akan mati dengan diam. Ia akan memberikan racun itu sebagai ganti untuk nyawa Zuko. Ozai menerima rencana itu dengan satu syarat. Ursa harus pergi dari ibu kota dan jangan pernah kembali. Ursa menyetujuinya dan meminta anaknya juga ikut. Namun Ozai menolak dan mengatakan anak itu adalah jaminannya. Setelahnya Ursa mulai membuat ramuan tersebut dan memberikannya pada Ozai. Ursa pergi diam-diam. Ia memberikan kecupan pada Azula dan juga Zuko. Zuko sempat terbangun tapi masih setengah sadar. Ursa berkata pada Zuko, "Dengarkan Zuko, semua yang kulakukan adalah untuk menjagamu. Ingat, jangan lupakan siapa dirimu sebenarnya." Lalu Ursa pun pergi. Tim Avatar tiba di Lembah Lupa. Saat Aang mengikuti seekor kelelawar itu menuntun Aang dan yang lainnya ke sebuah kolam yang airnya itu sangat jernih. Dan lagi-lagi Azula melihat pantulan Ursa di kolam itu dan menyerang kolam itu. Saat Aang dan yang lainnya menghentikan Azula, tiba-tiba mereka diserang dengan sebuah surikan dan juga tanaman merambat. Saat Katara sadar kalau semua itu dilakukan dengan waterbending, mereka berdua menunjukkan dirinya. Ternyata semua itu hanya kesalahpahaman saja. Tim Avatar pun mengobrol dengan dua orang tadi. Mereka ternyata adalah penduduk di suku air utara. Mereka pergi ke Lembah Lupa untuk mengembalikan wajah pria ini. Ia bernama Rafa. Rafa kehilangan wajahnya karena suatu kejadian di masa lalu. Di Lembah Lupa sendiri, ada roh yang bisa mengembalikan ataupun merubah wajah seseorang. Dan ia akan datang di salah satu dari 4 kolam yang ada di lembah itu. Dan biasanya, kolam yang didatangi oleh roh serigala, disitulah roh yang bisa mengembalikan wajah itu akan muncul. Tapi karena roh serigala tadi tak muncul di kolam itu, mereka pikir mereka lagi-lagi salah kolam. Tapi Aang tak menyerah. Ia masuk ke Spirit Wall untuk membawa serigala itu ke sana. Tapi Azula lagi-lagi bertingkah. Ia pikir dua orang tadi dikirim ibunya untuk memperlambat dirinya. Lalu Azula menembakkan petir kedua orang itu. Namun Zuko berhasil mengalihkan petir itu. Aang yang bertemu dengan serigala itu akan menuntun Aang ke seekor roh yang menyebut dirinya sebagai ibu dari segala wajah. Saat tim Avatar tengah berhadapan dengan Azula, Aang menghentikan perkelahian itu, lalu membawa roh tersebut ke sana. Ursa yang bertemu dengan Noren, mereka akan berbincang. Di tengah perbincangan itu, Noren nantinya akan memperkenalkan dirinya adalah Hikem. Roh tadi memperkenalkan dirinya sebagai pemilik dari segala wajah. Di setiap musimnya, ia hanya akan mengabulkan satu permintaan dari manusia. Aang sempat nego dengan roh itu, tapi ya gagal. I know how to deal with these guys, Katara. Pirates love to haggle. Watch and learn. 1 copper piece. The price is too... Okay? 2 copper pieces. It's not as amusing the second time.